selamat malam dari Hong Kong. Aku baru tag video malam-malam. Aku baru beres banget mandi, langsung ganti baju terus tag video. Karena aku mau mencoba konsisten untuk upload video, entah itu bermanfaat atau tidak, ya we will see. Jadi hari ini tuh aku libur, tapi aku menikmati hari liburku hari ini, menikmati pemandangan ke Sky 100. So, jadi aku tidak fokus untuk ambil video kayak gitu. Aku ambil video pas malam hari dan dengan background yang sama, cuman lebih berantakan. So, maafkan aku karena aku anaknya malesan gitu. Tapi ya, gitulah. Aku untuk ruangan sendiri tuh emang berantakan kayak gini. Males ngerapihin karena dirapin juga buat apa? Berantakan lagi nantinya. Ya ampun, ini mindset jangan ditiru ya, teman-teman. Guys. Oke. Mungkin aku mau cerita soal pengalaman datang ke Hong Kong pertama kali ya, karena sebenarnya aku juga nggak tahu apa yang mau diomongin. Ya, pengalaman datang ke Hong Kong. Dan ada juga temenku yang tanya soal gimana sih rasanya pertama kali datang ke Hong Kong, terus soal bahasa apa yang digunakan di sini, lalu soal bully, dan soal rumor penyiksaan. Mungkin itu yang bakal aku ceritain di video ini. Semoga tidak panjang banget dan membuat kalian boring melihat muka aku yang sangat tidak menyenangkan ini, karena gitulah ya. Oke, yang pertama, aku kan proses itu dari PT di Cilacap, Jawa Tengah. Dari Cilacap, Jawa Tengah itu aku ke Jakarta untuk tes swab dulu di RSPAD Gatot Subroto, karena RS itu salah satu RS yang direkomendasiin sama pemerintah Hong Kong buat tes swab orang-orang yang dari Indonesia yang mau ke Hong Kong kayak gitu. So maaf juga kalau misal di video ini aku kebanyakan kayak kayak gitu, mohon maaf ya. Bisa gimana dong, namanya juga manusia, tidak luput dari kesalahan. Dan oke, setelah itu kita tes swab. BTW aku berangkat ke sini tuh nggak sendiri, aku ada bareng sama 3 orang temen yang lain. Jadi kita itu berempat ya, berempat sama aku. Kita tes swab itu nyampe ke RSPAD Gatot Subroto, OTW dari Cilacap itu jam 7 atau jam 8 malam. Nyampe ke sana itu pagi jam 4 atau jam 5. Ya jam 4 sih kayaknya. Kita datang pagi-pagi buta, bawa barang banyak banget, tas gede-gede. Ya bukan kayak pulang kampung lagi sih, karena lebih banyak lagi dari mau pulang kampung, karena kan kita 2 tahun ya di Hong Kong kayak gitu kan, kayak orang mau pindahan lah, bisa dibilang kayak gitu. Berempat bawa barang banyak banget kayak gitu. Terus kita nungguin di RSPAD Gatot Subroto dari jam 4. Terus tapi baru dibukanya itu jam 7 pagi. So dari jam 4 sampai jam 7 itu luntang lantung, mau tidur nggak bisa, banyak nyamuk di luar, mana dingin, mana lapar, mana aus. Bawa sih makanan, cuman kan itu buat stok sampai siang ya, jadi mau gimana ya kan, mau dimakan juga agak sayang gitu. Terus selesai tes swab itu, swab yang 1 hari jadi. Terus kita nunggu di hotel, sedangkan teman aku tuh nunggu di rumahnya di Bekasi. Dari Jakarta dia ke Bekasi, nunggu di rumah. Terus besokannya itu hasil tes swab keluar sekitar jam 1 siang. Aku ngambil buat hasil kita bertiga, karena satu lagi tuh udah selesai tes swab. Kalau dia jam 7 kita berangkat ke bandara dari sekitaran RSPAD lah gitu kan, dari sekitaran RSPAD kita berangkat ke bandara karena harus check in jam 9 malam. Jam 9 malam pesawatnya itu terbang jam, aku lupa, sekitar jam 12 malam apa jam 1 malam kayak gitu. Check in terus terbang sekitar ya tadi gitu jam 12 malam atau jam 1. Terus perjalanan di pesawat dari Indonesia ke Hong Kong itu sekitar 5 jam. Jam 5 atau jam 6 pagi kita sampai. Itu pertama kali aku yang ngerasain yang namanya naik pesawat terbang.
Tapi memang karena aku memang dasarnya anak pelor, nempel molor kayak gitu, jadi nggak worry, nggak takut, nggak khawatir saat naik pesawat dikasih cemilan lah, kasih makan lah gitu ya. Terus lampu dimatiin, tidur. Jadi nggak tahu gimana rasanya. Tahu aku juga duduk di tengah-tengah, jadi bukan yang deket jendela kayak gitu kan. Jadi nggak bisa ngeliat pemandangan gimana sih di atas awan kayak gitu kan. Sebenarnya sedih juga sih karena aku juga pengen tahu ya gitu. Karena baru pertama kali naik pesawat kayak gitu kan. Gimana cara namanya orang Nora, Bo, baru pertama kali naik pesawat kan pengen tahu. Cuman sudahlah ya, tidur lebih enak. Pagi-pagi sampai itu apa namanya, kita harus masih tes swab lagi, tapi bukan tes swab yang dicolok hidung sama tenggorokan, enggak, cuman tes spesimen air ludah, air liur kayak gitu doang. Tapi nungguinnya juga lama, nungguinnya lama, 8 jam apa 10 jam gitu. Tapi termasuknya itu kita berempat termasuk mujur karena itu cepet. Beberapa teman yang lain bahkan ada yang dari pagi sampai malam baru beres, bisa hampir 14 jam 15 jam nunggu di bandara buat nungguin si hasil tes swabnya itu jadi. Karena itu jadi salah satu persyaratan buat keluar dari bandara, buat masuk ke hotel karantina kayak gitu. Oke, selesai pokoknya kita itu jam 5 itu udah beres semua. Terus langsung berangkat ke hotel buat menjalani karantina selama 2 minggu kayak gitu. Itu di jalan tuh gue kayak, aku tuh kayak yang norak, sumpah kayak yang norak. Maksudnya kayak Jakarta bukan, maksudnya di sini kan itu rata-rata rumah apartemen semua kan. Terus dia dikelilingi lautan juga sih gitu kan, apa sih namanya ya, itulah pokoknya. Dan aku tuh kayak norak, oh kok kayak gini ya gitu. Ih sumpah aku tuh kayak anak Nora waktu itu. Terus kita tuh dapat supir taksi yang gokil, yang konyol banget. Sampai kita kayak nyai, kayak iya ya dangdut gimana sih itu di sat, di satu taksi berempat, iya ya dangdut sama si sopir taksinya itu. Seru banget sumpah. Karena itu juga pelepas stres karena hampir 3 hari kita tuh kurang istirahat, jadi tidur tuh kayak nggak nyenyak, kayak nggak nyaman kayak gitu loh. Ngerasa deg-degan, takutnya kayak gimana nih kalau ada kendala, gimana nih kalau ada halangan gitu kan. Aduh, ribet lagi, proses lagi dari awal, tes swab lagi dan ini itu kan. Itu sih yang aku takutin karena aku anaknya overthinking banget ya kayak gitu. Terus pokoknya jam 9 itu kita udah bener-bener sampai di hotel, istirahat kayak gitu jam 9 malam kayak gitu. Terus kita jalanin karantina selama 2 minggu dan ya begitulah namanya di karantina, nggak bisa keluar kemana-mana, nggak boleh keluar kemana-mana. Bahkan waktu itu juga kalau karantina di Hong Kong itu kita kayak pakai gelang wristband gitu. Jadi setiap beberapa menit sekali, setiap beberapa jam sekali itu kita harus scan di si gelang wristbandnya itu sama HP, harus scan. Jadi pemerintah Hong Kong tuh bisa ngedeteksi kita kalau kita tuh masih ada di wilayah karantina kayak gitu, nggak kemana-mana, jadi aman kayak gitu sih. Terus di hari ke 10 apa di hari ke apa di seminggunya gitu ya, kita tes spesimen lagi. Jadi orang imigrasi atau apa itu datang ke hotel kita, ngasih botol besi spesimen buat tes lagi kayak gitu. Karena saat itu walaupun memang kasus corona udah gak begitu parah, tapi tetap masih ketat peraturan dari Hong Kong kayak gitu. Terus setelah itu setelah 14 hari beres karantina, kita keluar itu bukan langsung ke majikan atau ke agensi, enggak, kita bikin kita ke ini dulu apa, tes medical check up dulu. Selesai medical check up, kita langsung bikin ID card Hong Kong, tapi bukan untuk yang permanent resident ya, beda lagi ID card untuk pekerja lah kayak gitu, mungkin ya disebut ID card pekerja atau apa, pokoknya kita sebutnya
ID HKID lah gitu kan, HKID bahasa Inggrisnya kayak gitu. Terus selesai itu, kalau temanku yang lain ada yang langsung dijemput majikan esok harinya, tapi kalau aku saat itu nunggu 2 hari sih, kalau nggak salah nunggu 2 hari baru aku dijemput sama majikan kayak gitu. Tapi aku nggak dijemput sih, jadi aku diantar sama orang agensi ke stasiun rumahku ini, dan dari situ majikanku jemput kayak gitu, majikanku jemput aku. Dan yang menyebalkannya lagi, aku pikir aku udah dijemput majikan tuh langsung masuk rumahnya atau kayak gimana, tetapi enggak. Untuk aku pribadi, beda sama teman-teman yang lain, itu aku masih harus disuruh tes swab lagi. Jadi dijemput sama majikan yang cewek dari stasiun, terus diantar sama majikanku yang cowok ke tempat tes swab. Aku tes swab lagi di sana. 14 hari yang lalu aku habis dicolok hidung, terus saat nyampe ke tempat majikan masih harus dicolok lagi hidungnya. You can imagine gimana betenya gue saat itu. Tapi ya udahlah ya, harus mengikuti prosedur, so nikmati saja. Setelah itu udah deh, langsung selesai tes swab, masuk ke rumah majikan, mandi dulu, selesai mandi kerja. Bayangan aku tuh kayak, oh ya udahlah ya, abis mungkin nyampe rumah majikan istirahat dulu baru besoknya kerja atau kayak gimana. Tapi enggak, mandi dulu kerja langsung. Kasian banget sih, tapi ya udahlah ya, perkenalan kayak gitu. Terus ya itu cerita singkat dari pas proses awal sampai datang ke Hong Kong. Terus gimana rasanya kerja di luar negeri, jauh dari orang tua. Meskipun di sini aku ada kakak sepupu, tante sepupu yang kerja di sini juga, tapi kan tetap ya kita beda wilayah lah gitu, beda distrik. Terus dia liburnya hari Minggu, aku liburnya hari Sabtu, jadi nggak bisa ketemu. Bisa ketemu itu bulan lalu, pas genap 8 atau 9 bulan kerja itu aku baru bisa ketemu sama tante sepupu aku. So kayak gitu, rasanya nano banget. Aku tuh aslinya anaknya malesan, mageran kayak gitu loh. Terus kerja di sini yang benar-benar menggunakan tenaga banget, itu adaptasinya parah banget. Seminggu pertama kaki aku tuh sakit. Kaki aku tuh sakit karena kerjanya tuh muterin rumah, nguplek di situ-situ aja. Walaupun nguplek di situ aja tuh, tapi benar-benar jalan gitu kan, ngerjain ini itu tuh malam banget pokoknya, pada pegal, pada sakit. Oh my god, udah mah betis gede jadi makin keker gitu loh. Jadi ini tuh betis cewek tapi kayak betis cowok kayak gitu. Tapi ya sekarang sudah terbiasa. Itu kan seminggu pertama, jadi masih adaptasi pertama-tama banget kayak gitu. Rasanya juga karena aku udah terbiasa jauh dari orang tua kali ya, karena kan sebelum kerja di Hongkong aku kerja di Bogor, orang tua ada di Cilacap kan, jadi nggak gitu kerasa banget sih kayak gitu kan. Walaupun tetap ngerasa kangen karena aku kan anak manja, dimanja banget sama bapak terutama. Jadi kayak aduh, aku tuh nggak pernah ngerjain yang ini tuh biasanya dikerjain sama bapak aku buat aku gitu loh. Kadang kalau lagi males masak kayak udah tinggal ngeluh sama ibu nanti dikerjain gitu kan. Tapi ya mau gimana, namanya kita di sini kerja kan, ya harus diterima, harus dijalanin, harus mau beradaptasi, mau belajar kayak gitu. Tapi pada akhirnya ya insya Allah bisa jadi anak yang mandiri kayak gitu. Terus apa namanya, adaptasinya sih yang berat kayak gitu, karena kan di sini pakai bahasanya tuh ada 3 bahasa, Inggris, Mandarin, sama Kantonis. Utama itu Kantonis karena kan di sini dialeknya beda ya, nggak kayak di Cina atau Taiwan kan pakai bahasanya Mandarin kayak gitu. Di sini pakai bahasa Kantonis, bahasa khusus Hong Kong lah kayak gitu kan, dialeknya Hong Kong kayak gitu.
Kalau bahasa Inggris tuh kayak bahasa pendukung aja sih gitu, terutama kalau misal yang di rumahnya itu masih ada anak kecil, biasanya memang pakai bahasa Inggris. Kebetulan aku juga masih ada anak kecil di sini yang sekarang usianya 6 tahun kayak gitu. Dia sekarang nanti Agustus dia naik kelas 2, ya ampun si imut-imut, walaupun kadang-kadang gitu gitu. Ya gitu. Terus kalau bahasa Mandarin dibilang wajib iya, dibilang enggak ya enggak gitu. Jadi tergantung sih kalau Mandarin kayak gitu. Cuman rata-rata di sini walaupun bahasa sehari-harinya Kantonis, tapi mereka juga bisa bahasa Mandarin kayak gitu. Bahasa Inggrisnya di sini jadi kayak Chinglish sih, Chinese English gitu. Kantonisku itu nol banget. Jadi pas nyampe sini tuh benar-benar belajar lagi dari awal kayak gitu loh. Jadi kalau ada yang bilang tenang aja, datang ke Hongkong mah nggak bisa bahasa Kantonis, ntar juga sambil belajar sambil kerja. Cuy, gimana mau belajar gitu loh, gimana mau belajar sambil kerja? Kamu nanya aja tuh bingung gitu loh. Karena contoh kamu misal kerja uh, cuman apa? Cuman ngurusin orang tua, nggak ada anak kecil ataupun orang yang muda yang bisa bahasa Inggris. Pure sama orang tua. Si orang tua itu nggak bisa bahasa Inggris. Kita mau komunikasinya gimana coba? Yang dia omongin apa, yang kita ambil apa, yang kita tangkap apa, kan beda. Jadi kalau misalnya ada yang bilang tenang aja kerja ke luar negeri, kalau misalnya kamu gak bisa bahasanya, jangan hirauin, jangan ditanggap, jangan dihirauin lah, jangan digubris. Kalau misalnya memang mau kerja di luar negeri, benar-benar harus pelajarin bahasanya kayak gitu. Awal-awal datang, iya aku menggubris itu, maksudnya aku mengiyakan kata itu. Oh oke lah, nanti juga sambil belajarnya sambil kerja. Enggak. Jangan ditanggepin. Kalian benar-benar harus belajar bahasa itu, bahasa yang kalian tuju. Contoh kalian mau kerja ke Taiwan, pelajarin bahasa Mandarinnya bener-bener. Kalian mau kerja ke Malaysia, pelajarin bahasa Melayu kayak gitu loh. Kalian mau ke Singapura, walaupun itu pakai bahasa Inggris, tetap pelajarin dialeknya. Karena temen aku juga ada, dia kerja di Singapura, tapi ternyata yang dipakai sehari-hari bahasa Mandarin. Karena yang dia rawat itu orang tuanya itu cuma bisa bahasa Mandarin. Nah mau gimana coba? Bingung nggak yang kerja? Memang sambil belajar gitu kan, tapi kan alangkah lebih baiknya kalau kita juga mengerti bahasa mereka kan, jadi mempermudah kita dalam komunikasi sehari-hari kayak gitu loh. Terus soal bully sih aku nggak ngerasain ya, cuman pertama-tama itu pas datang ke sini orang-orang lokal itu kalau ngelihat kita orang Indonesia yang pakaiannya biasa aja, bukan pakaian rapi, pakaian kayak kerja tuh kayak. Terus kalau misalnya kayak di lift, misalkan langsung mundur tuh kayak yang langsung gitu. Aku dalam hati tuh kayak bisa nggak sih biasa aja gitu loh. Aku tuh bukan virus, aku tuh bukan kuman, aku tuh manusia gitu loh. Gak usah kayak gitu banget gitu kan, kayak apa sih, nggak nyaman gitu loh. Itu bener-bener kayak yang bikin aku berat banget sih pas awal-awal. Tapi sekarang ya udah amat sih, I don't care. Terserah mau kayak gimana juga, mau menilai dari atas sampai bawah apa kayak gimana, aku udah biasa lah kayak gitu. Udah nggak yang terlalu dipikirin banget, maksudnya udah nggak terlalu dibawa baper kayak gitu kan, udah biasa aja. Justru kalau bully itu misal kayak kita curhat di grup 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 khusus TKW gitu yang ada di Hong Kong, kalau misalkan kita curhat atau apa atau sharing, justru orang-orang sesama TKW yang ngebully kayak gitu, yang malah bukan ngasih semangat tapi malah ngejatohin gitu. Jadi kitanya udah yang tadinya lemes, udah tadinya kesel apa kayak gimana, jadi malah tambah drop kayak gitu. Seharusnya kan nggak kayak gitu ya, yuk. Tapi ya semuanya balik lagi ke individu masing-masing, kita nggak bisa menyamaratakan. Jadi kalau misalnya memang sekiranya nggak bisa di share di grup apa kayak gimana, ya kita share sama orang yang bisa kita percaya aja sih kayak gitu. Terus isu kekerasan dan penyiksaan ini juga sering banget aku dapetin pertanyaan kayak gini, apalagi pas baru-baru awal. Kayak, Tati kenapa sih harus kerja di Hong Kong, kenapa sih harus kerja di luar negeri, emang gak takut disiksa, emang gak takut kekerasan, emang gak takut ini. Kalian kalau mau tonton berita, kalau mau baca berita di Google lah, atau di Instagram, di Facebook, dimanapun di sosial media,
majikan yang di Indonesia aja kadang-kadang suka nyiksa pembantunya, cuman kadang-kadang nggak ke expose aja di TV kayak gitu loh. Itu sesama orang Indonesia kayak gitu kan, bisa kayak gitu. Mungkin kalau misalnya orang-orang luar di sini atau kayak gimana, kita harus lihat lagi dari sisi kedua belah pihaknya gitu loh. Oke lah, mungkin si pembantunya nggak salah, si majikannya yang salah kayak gitu kan. Ya udah, kalau misalnya memang dia ngerasa nggak sanggup, misalnya takut atau kayak gimana, udah ganti majikan. Sebenarnya sih pasti berat hati juga kayak, atau mungkin ngerasa juga kayak, tapi kalau misalnya nanti ganti majikan apa bisa atau enggak, atau dipersulit atau seperti apa. Ya sudah, kalau misalnya ngerasa kayak itu bukan jalan pintas atau bukan solusi, mungkin pulang ke Indonesia itu pilihan terbaik dari yang terburuk kayak gitu sih, gitu kan. Ya kita bertahan semampu kita aja gitu, nggak usah memaksakan diri sih kayak gitu kan. Kadang-kadang juga ada yang bilang ya yang penting dolar lancar kayak gitu. Terus kalau misalnya dolar lancar, kita tiap hari harus digebukin atau apa kayak gitu, harus diterima juga? Enggak lah, mendingan ganti majikan. Atau enggak, kalau misalnya nggak mau ganti majikan, ya udah kita pulang aja ke negara asal kayak gitu, cari pekerjaan di sana. Tapi hukum di Hong Kong ini ketat dan keras, jadi majikan juga pasti akan mikir-mikir lagi kalau mau nyiksa si pembantu kayak gitu. Semuanya balik lagi ke individu masing-masing sih kayak gitu kan. Mungkin itu dulu sih yang bisa aku bagi, yang bisa aku sharing ke kalian, yang bisa aku ceritain. Kalau misalnya memang kalian ada mau tanya-tanya lagi atau punya pertanyaan tentang TKW di Hongkong atau mungkin negara Hongkongnya kayak gimana, bisa langsung DM aja apa yang mau ditanyain atau mungkin apa yang ingin dibahas kayak gitu. Ya aku mau mencoba, mau konsisten upload video gitu loh, atau mungkin aku mulai merambah dunia YouTube. Ada yang setuju gak sih? Gak tau lah ya, aku fokus di IGTV dulu aja kali ya. Kalau untuk masuk ke YouTube aku nggak tahu, belum tahu lah kayak gitu. Intinya kayak gitu aja. Semoga bermanfaat dan semoga menjawab pertanyaan teman aku, dan semoga kita sehat selalu dan semangat terus dalam bekerja. Oke? Selamat malam dari Hongkong. Bye bye.